Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukurlahu wa la taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman sya'nih. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu atta ila ridwanih. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih amma ba'd. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yusma wa min nafsin la tashba wa min ilmin la yanfa. Allahumma inni a'udzubika min haulal arba'. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka melaksanakan kewajiban kita kepada Allah, yaitu beribadah. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga dirahmati oleh Allah, kajian kita pada pagi hari ini mengambil tema fikih. Dan untuk mempermudah pembahasan secara berkelanjutan, kita akan memulai dari pembahasan masalah sholat, karena masalah toharoh atau bersuci pernah kita bahas. Kalau sholat, seingat saya belum kita bahas sampai tuntas. Baik, yang pertama, ketika berbicara tentang sholat, kita awali dengan apa sih yang dimaksud dengan sholat atau definisi sholat. Kata sholat itu terambil dari kata sholla yusolli sholatan, yang secara bahasa artinya ad-du'a, doa. Dan kata sholat itu memiliki bentuk jamak, yaitu sholawat. Sehingga istilah sholawat itu sebenarnya jamak dari kata sholat. Tetapi entah kenapa di dalam bahasa Indonesia, kalau sholat itu ritual yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Tapi kalau sholawat itu doa yang ditujukan kepada Nabi, ya. Padahal secara bahasa sholawat itu adalah jamak dari kata sholat, yang secara bahasa artinya doa. Dan Allah Subhanahu wa taala pernah menggunakan definisi ini, definisi sholat yang bermakna doa di dalam Al-Quran, seperti ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang ayat zakat. Allah Subhanahu wa taala berkata, "Khudh min amwalihim shadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanun lahum." Ambillah dari sebagian harta mereka sedekah. Meskipun lafal ayatnya adalah sedekah, tapi para ulama sepakat yang dimaksud adalah zakat. Apa fungsi zakat? Untuk membersihkan dan mensucikan mereka. Kemudian doakan mereka, karena doamu mendatangkan ketenangan bagi mereka. Maka ini adalah contoh salah satu ayat yang memuat makna sholat secara bahasa, yang artinya doa. Kemudian pengertian sholat tidak hanya sempit itu. Ketika Nabi Muhammad SAW diutus, maka pengertian sholat kemudian dikembangkan dan disepakati oleh para ulama dengan definisi sholat itu adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir muhtatamatun bitaslim ma'aniyah bisyara'id wa arkanin mahsusah. Yang dimaksud dengan sholat itu adalah kumpulan perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam, disertai dengan niat, yang mencakup di dalamnya syarat-syarat dan rukun-rukun tertentu. Maka inilah definisi sholat yang disepakati oleh para fuqaha, para ulama. Kemudian yang kedua, apa sih dalil pelaksanaan sholat di dalam Islam? Yang pertama, kalau kita melihat dalam Al-Quran, bertebaran ayat-ayat yang berbicara tentang sholat. Kalau kita membaca
surat Al-Baqarah saja itu sudah ada lafal tentang sholat. Tapi umumnya para ulama berargumen dengan salah satu ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 43. Ketika Allah Subhanahu wa taala berkata, "Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar rakiin." Dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Surat Al-Baqarah ayat 43. Kemudian di dalam hadis juga sangat banyak hadis yang berbicara tentang sholat. Salah satunya adalah hadis yang berbicara tentang rukun Islam. Ketika Rasulullah SAW pernah bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah, wa anna Muhammadan Rasulullah, wa iqamis shalah, wa ita'iz zakah, wa hajjil bait, wa shaumi Ramadan." Kalau pakai redaksi hadis ini unik. Haji dulu baru saum. Karena hadis-hadis yang lain itu urutannya berbeda, saum dulu baru haji. Para ulama tidak mempermasalahkan karena sebagaimana kita tahu, Nabi itu kadang berbicara disesuaikan dengan orang yang sedang diajak bicara. Kalau orang ini potensinya haji dulu baru saum, maka mungkin saja Nabi berbicara haji dulu baru saum. Kalau orang ini potensinya saum dulu baru haji, maka lafalnya saum dulu baru haji. Seperti yang dulu pernah kita sampaikan, pertanyaannya sama, tapi kenapa jawaban Rasulullah bisa berbeda-beda. Rasulullah SAW pernah ditanya, "Ayul amali afdal?" "Ya Rasulullah, amalan apakah yang terbaik?" Nabi melihat orang yang bertanya, tahu potensinya, kemudian Nabi mengatakan, "As-sholatu ala waktiha." Amal yang terbaik itu adalah sholat pada waktunya. Di kesempatan yang lain, ada laki-laki lain yang bertanya dengan pertanyaan yang sama, "Ayul amal afdal?" Rasulullah SAW kemudian mengatakan, "Al-jihadu fisabilillah." Jihad di jalan Allah itu adalah amalan terbaik. Kenapa? Karena kemungkinan laki-laki di hadapan Nabi itu fisiknya kuat. Eman-eman kalau tidak digunakan untuk berjihad. Di kesempatan yang lain, ada laki-laki lain juga yang bertanya dengan pertanyaan yang sama, "Ayul amali afdal?" Kemudian Nabi SAW menjawab, "Birrul walidain." Amal apakah yang paling utama? Nabi melihat potensi laki-laki ini adalah berbakti kepada orang tua. Dia masih punya orang tua utuh, maka Nabi mengatakan berbakti kepada orang tua. Sehingga tidak perlu dipertentangkan kenapa Nabi SAW memberikan statement atau jawaban yang berbeda. Sebagaimana ketika berbicara tentang rukun Islam, ada yang lafalnya haji dulu baru saum, ada yang saum dulu baru haji. Kemudian yang ketiga, kenapa sih orang Islam harus sholat? Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara tentang tujuan kita diciptakan adalah untuk beribadah. Dan salah satu ibadah teragung di dalam Islam adalah sholat. Sehingga ketika ada orang muslim yang mengingkari sholat, yang tidak mau sholat, berarti mengingkari tujuan penciptaannya. Dia tidak sadar kenapa dia diciptakan dan apa yang harus dia lakukan sesuai dengan penciptaannya. Itu alasan yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa sih orang Islam harus sholat? Rasulullah SAW pernah bersabda, "As-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin." Sholat itu adalah tiang penegak agama. Barang siapa yang mendirikannya maka telah mendirikan agama, dan barang siapa yang meninggalkannya maka telah menghancurkan agama. Agama ini diibaratkan oleh Rasulullah seperti sebuah bangunan yang ditinggali bersama. Kalau kita tinggal di rumah yang sama,
mari bersama-sama mengkokohkan bangunan itu. Tapi anehnya kalau ada orang tinggal di atap yang sama, tinggal di rumah yang sama, justru ingin mengkikis, ingin merobohkan bangunan tersebut. Maka ibarat orang yang tinggal di tempat yang sama, tapi ada yang berusaha menghancurkan bangunan itu, biar orang-orang yang tinggal di dalamnya kemudian mengalami bencana. Dan kenapa kita harus sholat? Karena Rasulullah SAW menjadikan sholat itu sebagai identitas. Rasulullah SAW pernah bersabda, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kita dengan orang kafir itu adalah sholat. Maka barang siapa yang meninggalkan sholat, sungguh dia telah menjadi orang kafir. Maka dengan statement yang tegas ini, para ulama diantaranya Imam Ahmad bin Hambal berani mengatakan muslim kok tidak sholat kafir. Tidak dihukumi sebagai orang muslim lagi. Tetapi kemudian diprotes oleh gurunya, yaitu Imam Syafi'i. Kalau di dalam hatinya masih ada iman gimana? Kalau dia tidak sholat itu karena males gimana? Maka Imam Ahmad diam. Sehingga para ulama kemudian menggabungkan pendapat Imam Ahmad dan Imam Asy-Syafi'i dengan perkataan, kalau ada orang Islam meninggalkan sholat dan dia berkata sholat itu nggak wajib, maka dihukumi kafir. Kalau dia nanti mati, nggak usah diurus dengan pengurusan jenazah Islam, nggak usah dimandikan, nggak usah dikafani, nggak usah disolatkan, dan nggak usah dikubur di komplek kuburan kaum muslimin. Tapi kalau dia tidak sholat karena malas, karena hidayah supaya semangat sholat itu tidak sampai, tapi dia tetap mengakui sholat itu wajib, maka ketika dia mati tetap diurus jenazahnya. Yang lebih utama mengurus jenazah itu siapa? Tentu saja ya. Pertama yang diwasiati oleh jenazah, yang kedua keluarganya. Maka bagi keluarga yang punya anggota keluarga yang tidak sholat, siap-siap ngurus sendiri jenazahnya. Jangan minta bantuan orang lain. Seakan-akan ada hukuman sosial, salahmu nggak mau sholat. Paham ya? Dan kita itu manusia, tidak boleh menghukumi kecuali yang kita lihat dan kita sampaikan kepada pelakunya. Kadang-kadang ada tetangga tuh ngomong gini, dia tuh nggak pernah sholat, karena saya nggak pernah melihat dia sholat. Maka ketika dia mati saya nggak mau ngurus jenazahnya. Ini perkataan yang perlu diluruskan. Kadang-kadang ada orang sholat itu nggak ke masjid, sholatnya di rumah. Tidak ada yang tahu kalau dia sholat kecuali dirinya atau keluarganya. Sehingga berbahaya kalau kemudian kita tidak mau mengurus jenazah seorang muslim gara-gara tidak pernah melihat dia sholat. Maka usahakan dikomunikasikan dulu, Mas yuk ke masjid. Kalau dia tidak mau, kita tanya apakah Mas sholat? Dia mengatakan sholat, saya sholatnya di rumah. Maka nanti ketika dia meninggal, kita diberikan kebolehan untuk urus jenazahnya. Paham ya? Islam tidak menghukumi secara pintas begitu saja, tapi harus diurai. Kira-kira orang ini layak untuk diurus jenazahnya sebagai seorang muslim atau tidak. Dan masih banyak alasan kenapa kita sebagai muslim harus sholat. Kemudian yang ketiga, sejarah sholat. Masih banyak kaum muslimin yang punya keyakinan atau pengetahuan bahwasanya sholat 5 waktu itu atau sholat baru disyariatkan di zaman Nabi Muhammad. Di zaman nabi-nabi sebelumnya sholat itu belum ada.
maka ini adalah pengetahuan dan keyakinan yang salah. Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara tentang nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, Allah sering berbicara tentang sholat di zaman mereka. Ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang Nabi Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala mengutip doa Nabi Ibrahim, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah. Ya Rabb kami, sesungguhnya aku menempatkan sebagian keturunanku di sebuah lembah yang tidak ada tanaman, tetapi terletak di samping rumahmu yang dimuliakan. Ya Rabb kami, sesungguhnya agar mereka mendirikan sholat. Jadi istilah sholat itu sudah ada di zaman Nabi Ibrahim. Ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang Nabi Zakaria, Allah berkata, "Fanadathul malaikatu wa huwa yusolli fil mihrab." Malaikat kemudian menyeru Zakaria sedangkan dia sedang kondisi berdiri sholat di dalam mihrabnya. Allah menceritakan Nabi Zakaria pun sedang sholat. Ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang Nabi Isa di dalam surat Maryam, Allah Subhanahu wa taala berkata mengutip perkataan Nabi Isa, wa ausani bisolati wa zakati ma dumtu hayya. Allah berwasiat kepadaku untuk mendirikan sholat, menunaikan zakat selama aku masih hidup. Sehingga para ulama sepakat sholat itu bukan perkara yang baru bagi manusia, tetapi sudah ada semenjak Nabi Muhammad belum diutus. Yang beda cuma dari segi pelaksanaannya, yang beda cuma dari segi teknisnya dan sebagainya. Yang penting sholat itu sudah ada dari zaman dulu. Kemudian peristiwa Al-Isra wal Mi'raj itu tujuannya apa? Tujuannya adalah agar Nabi Muhammad mendapatkan perintah sholat 5 waktu. Kemudian ada pertanyaan, sebelum Al-Isra wal Mi'raj apakah Nabi dan para sahabat sholat? Jawabannya sholat. Sholat apa yang mereka kerjakan? Sholat malam. Sholatnya cuma 1 kali, yaitu qiyamul lail. Terisyarat dari perkataan Allah dalam surat Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang yang berselimut, bangunlah di waktu malam, kecuali malam itu tinggal sedikit. Maksud dari bangun di waktu malam itu apa? Untuk melaksanakan qiyamul lail. Dulu sebelum Al-Isra wal Mi'raj, sholat Nabi dan para sahabat itu adalah satu saja, qiyamul lail, dan hukumnya wajib. Tapi ketika sudah turun perintah sholat 5 waktu, yang wajib dijadikan oleh sholat 5 waktu, kemudian qiyamul lailnya menjadi sunnah. Tetapi bagi seluruh Nabi, qiyamul lail atau tahajud itu tetap hukumnya wajib. Jadi nggak ada ceritanya Nabi atau Rasul kok di malam hari tidak bangun, tidak melaksanakan tahajud, tidak melaksanakan qiyamul lail. Maka Nabi SAW pernah bersabda, alaikum biqiyamil lail fa innahu da'abus solihin min qablikum. Hendaknya kalian itu melaksanakan qiyamul lail, karena qiyamul lail itu adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Para ulama menafsirkan soleh di sini disepakati adalah para nabi dan para rasul. Kemudian setelah mendapatkan perintah sholat 5 waktu, tercatat dalam sejarah sholat 5 waktu yang pertama kali dilakukan oleh Nabi adalah sholat zuhur. Ya. Zuhur, asar, maghrib, isya, kemudian subuh. Tetapi uniknya kalau melihat urutan sholat dalam buku-buku agama, yang pertama subuh dulu, zuhur, asar, maghrib, isya. Ya kalau urutannya berdasarkan waktu dalam satu hari, subuh nomor 1.
Tapi kalau urutan dalam sejarah, yang pertama kali dilakukan oleh Nabi adalah sholat duhur. Kenapa? Karena Isra wal Mi'rajnya di waktu malam, kemudian di waktu subuh Jibril belum turun, tapi ketika di waktu siang Jibril turun memerintahkan Nabi Muhammad SAW sholat, diperkenalkan sholat 5 waktu, ditunjukkan bagaimana cara melaksanakan sholat. Sehingga sholat kita dari takbir sampai salam itu bukan kreasi Nabi Muhammad, tapi atas petunjuk dari Jibril dan Jibril dari Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Allah ingin memberikan informasi, aku tidak mau diibadahi kecuali dengan gerakan seperti itu. Maka haram bagi kita untuk menciptakan gerakan-gerakan baru, koreografi baru meskipun terkesan menarik. Mungkin sempat terlintas di hati kita masing-masing, mosok sholat dari dulu ngangkat tangannya gini, mau gini kayak senam gitu ya. Mungkin dari segi kesehatan lebih menyehatkan dan menarik. Tapi masalahnya Allah nggak mau diibadahi kecuali ibadahnya seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad SAW kemudian berkata, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Sehingga barang siapa yang sholat tapi tidak seperti yang dicontohkan oleh Nabi, jangan harap sholatnya diterima. Kemudian sholat itu sendiri juga mengalami perkembangan. Para ulama hadis dan fikih sepakat. Dulu ketika sholat 5 waktu itu mulai diwajibkan, seluruh sholat itu rakaatnya 2 kecuali maghrib yang memang dari awal 3. Subuh 2, zuhur 2, asar 2, maghrib 3, isya 2. Kemudian terjadi penyempurnaan, subuh tetap 2, zuhur jadi 4, asar jadi 4, maghrib tetap 3, isya menjadi 4. Kemudian juga mengalami perkembangan dari segi gerakan. Dulu di awal-awal ketika Nabi dan para sahabat sudah melaksanakan sholat 5 waktu, sempat gerakan rukuk itu adalah dengan mengumpulkan 2 telapak tangan yang diapit di antara 2 lutut. Jadi awal-awal rukuknya gini tangannya. Sampai kemudian Nabi datang mengajarkan gerakan rukuk yang baru, yang telapak tangan cukup diletakkan di atas lutut. Makanya tercatat dalam hadis Abdullah bin Mas'ud suatu ketika didatangi beberapa orang minta diajarin sholatnya Nabi. Ternyata orang-orang yang datang kepada Abdullah bin Mas'ud sudah belajar dulu kepada sahabat yang lain yang tahu revisinya rukuk. Tapi untuk lebih mantap, bergurunya bukan kepada seorang sahabat, kepada beberapa sahabat, di antaranya Abdullah bin Mas'ud. Nah, Abdullah bin Mas'ud ternyata belum tahu revisinya. Dia mencontohkan sholat yang dia tahu, dia belum tahu revisinya, dia kemudian rukuk masih mengumpulkan 2 telapak tangan di antara 2 lutut. Maka beberapa orang ini kemudian tanya, loh, kalau sahabat lain kok meletakkan telapak tangannya di atas lutut? Maka Abdullah bin Mas'ud karena tidak tahu revisinya kemudian marah. Emangnya aku nyontoin sholat kepada kalian dari mana kecuali dari Rasulullah? Dia tidak mau disalahkan karena dia belum tahu revisinya. Ternyata Rasulullah sudah merevisi gerakan rukuk, yaitu meletakkan kedua telapak tangan di atas lutut. Jadi dari segi sejarah, sholat itu bukan baru muncul di zaman Nabi Muhammad, di zaman-zaman sebelumnya sudah ada. Kemudian sholat 5 waktu itu adalah penegasan tentang yang wajib, yang mulai itu kemudian menjadi sunnah. Kemudian dalam pelaksanaannya rakaat sholat terjadi revisi,
maupun gerakan sholat juga pernah terjadi revisi. Tip. Kemudian berbicara tentang fenomena dulu. Kita tinggal di Indonesia. Kalau kita melihat orang-orang Islam di Indonesia terkait dengan masalah sholat, apa fenomena-fenomena negatif yang kita saksikan? Yang pertama, saya masih menemukan meskipun dia muslim, ada sebagian saudara kita itu yang nggak suka sholat. Buktinya adalah kalau kita menggunakan transportasi umum dalam jumlah penumpang yang banyak, waktu tempuhnya lama. Ketika masuk waktu sholat, kita bisa menghitung berapa orang di alat transportasi itu yang sholat. Ya, saya pernah ke luar kota dengan kereta. Ketika masuk waktu subuh, yang sholat subuh itu bisa dihitung. Mungkin alasannya ngantuk dan sebagainya. Kalau ngantuk kok pegang HP gitu ya. Berjilbab lagi. Muncul khusnudzon yang kedua, mungkin lagi M. Nah kok lagi M, kok serombongan. Sampai kemudian tiba di tujuan jam 6 pagi, mbak-mbak yang semuanya jilbaban itu nggak ada satupun yang sholat subuh. Ini menunjukkan fenomena negatif Muslim Indonesia, sebagian masih ada yang tidak suka sholat. Yang kedua, fenomenanya adalah orang Indonesia itu kadang-kadang mau sholat kalau kondisinya seperti kondisi normal. Maksud saya gini, normalnya kalau dia sholat itu airnya bentuknya keran, jumlahnya banyak. Tapi kalau dia berada di situasi dan tempat yang nggak ada kerannya, airnya nggak banyak, dia milih tidak sholat. Kenapa? Nggak kayak biasanya. Padahal meskipun keran nggak ada, orang-orang jualan air mineral itu banyak. Yang notabene air mineralnya itu tergolong air yang suci dan mensucikan, bisa untuk wudhu. Yang lebih aneh ketika dulu piknik di Ancol, maghrib sudah masuk, orang-orang kemudian pingin pulang, ngantri di kamar mandi terbatas, jumlah orang yang datang begitu banyak. Itu kalau nurutin ngantri sampai isya pun nggak sempet sampai masuk kamar mandi, akhirnya nggak salat maghrib. Alasannya apa? Air yang ada kerannya ya cuma kamar mandi dan sebagainya. Padahal mereka lupa, di belakang mereka itu laut. Dan laut itu dipergunakan untuk berwudu. Aneh. Air yang melimpah, yang mereka tidak perlu antri untuk berwudu, mereka tinggalkan. Mereka kemudian berfokus kepada tempat sampai kemudian hilang waktu sholatnya demi mendapatkan air tersebut. Maka ini fenomena negatif yang kedua, tidak sholat karena tidak seperti biasanya. Yang ketiga, lebih aneh lagi. Ada orang Muslim Indonesia yang tidak sholat karena minder. Kenapa? Karena dia berada di lingkungan orang-orang kafir. Berada di lingkungan orang-orang yang tidak sholat. Sehingga nanti kalau dia sholat sendiri, takut dikatakan sok alim, takut dikatakan fanatik dan sebagainya. Sehingga dia mengorbankan identitasnya, mengorbankan sholatnya, lebih mengedepankan mindernya. Makanya inilah keutamaan mencukupkan diri bekerja di tempat yang ada komunitas muslimnya. Kerja di luar negeri itu menggiurkan dari segi gajinya. Saya melihat gaji di Amerika itu saja, upah minimumnya itu 30 juta. Makanya orang Amerika kalau kita lihat videonya bisa makan daging kapanpun. Kalau kita kan ngitung-ngitung dulu ya, sepekan makan daging berapa kali. Kalau orang Amerika karena gaji minimalnya upah
minimumnya 30 juta, bisa makan daging tiap hari, minum susu setiap hari. Tapi kalau kemudian kita kerja di Amerika, teman-teman kita kafir semua, nggak ada yang mengingatkan sholat, apalagi memotivasi sholat, membahayakan akhirat kita. Lebih baik kerja di Indonesia dengan upah UMR yang cuma sekitar 2,5 juta, tapi akhirat kita selamat. Paham ya? Ya. Mencukupkan diri dengan lingkungan yang membuat akhirat kita selamat itu lebih utama daripada dunia bergelimang tapi akhiratnya tergadaikan. Itu fenomena negatif beberapa muslim Indonesia berkaitan dengan sholat. Kemudian selanjutnya adalah waktu-waktu sholat. Dulu sekilas pernah kita bahas ketika berkaitan dengan hadis Arba'in Awawiyah yang mengisyaratkan tentang waktu-waktu sholat, sehingga para ulama menyimpulkan sholat 5 waktu itu rincian waktunya ada. Yang pertama sholat duhur, itu dimulai kapan? Ketika matahari sudah tergelincir, sudah mulai ada bayangan karena dia condong ke barat, sampai panjang bayangan seperti panjang benda. Kemudian sholat asar dimulai kapan? Dari panjang bayangan sama dengan panjang benda sampai terbenamnya matahari. Maghrib dimulai kapan? Dari terbenamnya matahari sampai hilangnya semburat warna merah di arah barat. Isya dimulai dari hilangnya semburat warna merah di barat sampai menjelang fajar. Dan sholat subuh dimulai kapan? Dari terbitnya fajrun shodiq sampai kemudian terbitnya matahari secara sempurna lingkarannya. Maka itulah waktu-waktu sholat. Tetapi dulu kita juga pernah sampaikan, di dalam Islam ada waktu-waktu yang dilarang untuk melaksanakan sholat. Waktu yang dilarang ini adalah waktu melaksanakan sholat sunnah. Tapi kalau kaitannya kita belum melaksanakan sholat wajib, meskipun itu waktu yang dilarang, kata para ulama tetap boleh. Misalnya matahari sedang terbit, itu kan waktu yang dilarang. Tetapi karena kita kesiangan, kita belum sholat subuh, maka sholat subuh di waktu yang terlarang diperbolehkan. Atau ada sebab-sebab tertentu, misalnya waktu terlarang untuk sholat itu adalah ba'da asar. Tapi misalnya bapak ibu masuk ke sebuah masjid, ba'da asar boleh nggak sholat tahiyatul masjid setelah asar? Jawabannya boleh. Habis asar kita akan menyolatkan jenazah, ada sebab tertentunya, boleh nggak menyolatkan jenazah ba'da asar? Jawabannya juga boleh. Maka terkesan tidak setiap sholat sunnah dilarang untuk dilakukan di waktu yang terlarang, tetapi kalau ada sebab-sebab tertentu, sholat-sholat sunnah boleh dilakukan di waktu-waktu yang terlarang. Tetapi apabila menghindari waktu-waktu yang dilarang, itu lebih utama. Kemudian berkaitan dengan pelaksanaan sholat. Apa hukumnya menunda atau mengakhirkan pelaksanaan waktu sholat? Karena Rasulullah SAW ketika bersabda as-sholatu ala waktiha, sholatlah pada waktunya, maka terkesan pelaksanaan sholat itu durasinya agak panjang. Kalau duhur ya berarti mulai dari condong ke barat sedikit sampai panjang bayangan seperti panjang bendanya, berarti durasi sholat asar itu sekitar 2,5 sampai 3 jam. Maka kalau kita tidak melaksanakan sholat di awal waktu, kita mengakhirkannya, hukumnya bagaimana? Yang pertama, para ulama umumnya menghadirkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Daruqutni. Rasulullah SAW konon pernah bersabda, al-waqti ridwanullah wa wasatuhu
Wa wasatuhu rahmatullah wa akhiruhu afullah. Salat di awal waktu itu mendapatkan keridhaan Allah, di tengah waktu mendapatkan rahmat Allah, dan di akhir waktu mendapatkan maaf dari Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni, tapi para ulama sepakat hadisnya dhaif atau lemah. Tapi anehnya hadis ini senantiasa dicantumkan oleh para ulama dalam kitab fikih salat. Kenapa? Karena hadis lemah itu beda dengan hadis palsu. Hadis lemah itu bermasalah dari segi perawinya, riwayatnya. Tapi masih ada indikasi jangan-jangan memang Rasulullah SAW bersabda demikian. Yang kedua, tetap sengaja dicantumkan oleh para ulama meskipun derajat hadisnya lemah, supaya orang ketika melaksanakan sholat tetap punya motivasi. Jangan gara-gara kamu tidak bisa mendapati awal waktu sholat, kamu kemudian tidak sholat. Ternyata di tengah waktu kamu dapat rahmatnya Allah. Kamu melaksanakannya mepet dengan waktu sholat berikutnya, atau di akhir waktu ternyata kamu dapat maaf dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hadis ini dipandang oleh para ulama tujuannya adalah tarhib, motivasi supaya orang muslim tidak punya alasan untuk meninggalkan sholat. Bahkan dulu saya pernah bercerita di Saudi Arabia itu ada sebuah kota namanya kota Dammam. Kota sibuk, kota industri, yang di sebuah jalan besar di Dammam itu ada 3 masjid, timur, tengah, barat. 3 masjid ini ternyata punya karakteristik masing-masing. Masjid yang paling timur itu jarak antara adzan dan iqamah kira-kira hanya 10-15 menit. Masjid yang tengah 15 menit sampai 20 menit. Yang paling enak yang paling barat. Jaraknya sampai 25-30 menit. Sehingga ketika ada orang pengen sholat, dia di awal waktu silahkan sholat di masjid yang paling timur. Agak telat sedikit bisa sholat di tengah. Agak telat silahkan sholat di masjid paling barat. Sehingga dimanapun dia sholat nggak ketinggalan, gitu ya. Paham ya? Saking mengakomodasi kondisi jamaah. Dan ini adalah kondisi yang terbaik. Imam atau pengurus masjid itu mengetahui kondisi jemaah, tidak egois. Waktu sholat itu adalah patokannya kondisi atau posisi matahari. Dan yang menentukan iqamah adalah imamnya. Mohon maaf, jam digital itu bukan pendikte kita. Nggak ada jam digital waktu sholat tetap berjalan. Nggak ada jam digital meskipun iqamahnya masih 5 menit, tapi kalau imamnya mengomando, yuk iqamah, kumandangkan iqamah, kita laksanakan sholatnya, sudah sah. Paham ya? Sehingga Bapak Ibu tidak boleh berargumen, iqamahnya kan masih 5 menit lagi. Kalau yang ngomando, yang memerintah adalah imamnya, dia yang paling berhak. Nggak ada istilah jam digital di dalam Al-Quran atau di dalam hadis. Ya, yang ada cuma imam. Paham ya? Ya. Tapi imam yang baik adalah imam yang tahu kondisi jamaah. Kalau memang dilaksanakan sekarang, jemaah belum pada kumpul, kita tunda dulu 5-10 menit supaya kumpulnya lebih banyak, itu lebih bijaksana, lebih utama. Masjid itu dibangun untuk kita beribadah bersama, jangan dibangun atas keegoisan. Saya ditunjuk untuk menjadi penasehat sebuah masjid di Kodran. Saya sempat cerita kepada Bapak dan Ibu, ada salah satu pengurus tuh pengennya kalau sholat Jumat seperti jadwal sholat. Masalahnya masjid di Kodran itu sekelilingnya itu sekolah, pabrik, dan tempat-tempat kerja.
yang mereka belum tentu sudah boleh keluar, pintunya sudah dibuka kalau sesuai dengan waktu sholat. Baru dibuka kapan? Jam 11.45. Padahal kadang-kadang waktu duhur itu setengah 12 saja udah masuk. Maka salah satu pengurus masjid pengennya sholat Jumatnya segera dilaksanakan ya, sesuai dengan waktu sholat. Saya kemudian menjawab, antum ngomong gitu enak aja, karena antum security-nya masjid ini. Posisi beraktivitasnya di luar masjid. Sedangkan saudara-saudara kita yang lebih banyak itu mereka berada di dalam gedung, berada di dalam tempat yang baru dibuka pintunya 15 menit lagi. Maka lebih utama mana? Tentu saja takmir yang benar itu mengutamakan lebih baik khutbah dan sholat Jumatnya diakhirkan sehingga orang banyak terakomodir daripada nurutin satu orang ini. Paham ya? Tidak semua orang itu sudah posisi longgar, nganggur, bebas. Banyak orang yang masih terikat. Maka hal-hal seperti ini perlu dibahas dalam ketakmiran. Dan rentang sholat Jumat disepakati oleh para ulama yaitu seperti waktu sholat duhur. Ya. Sehingga kalau kemudian sholat Jumatnya agak diakhirkan, selama itu masih durasi sholat duhur tidak mengapa. Paham ya? Mengakomodir jamaah lebih banyak itu lebih utama daripada menuruti kebagian sebagian jamaah, tetapi itu simbol dari sebuah keegoisan. Tapi untungnya Bapak dan Ibu belum pernah mengalami yang saya alami. Dulu saya pernah tinggal di sebuah kampung. Ketika tinggal di kampung itu pertama kali, yang dekat tempat sholatnya itu masjid kecil. Tapi ketika saya sampai di masjid kecil itu saya kaget. Kenapa muadzin dan imamnya sama-sama sudah tua? Tapi meskipun mereka sama-sama sudah tua, sholatnya full speed, kecepatannya tinggi. Jadi modelnya itu, kalau muadzinnya sudah adzan, dan ketika adzan itu imamnya juga sudah hadir. Nanti setelah adzan, sholat 2 rakaat dengan cepat, setelah dia selesai langsung iqomah. Nggak ada durasi namanya 10 menit, 15 menit, apalagi 20 menit. Patokannya muadzinnya sama imamnya, kalau sudah sholat sunnah 2 rakaat setelah adzan, langsung iqomah. Makanya kemudian saya mendapati masjid ini kok jemaahnya cuma satu soft gitu ya. Kemudian saya pindah ke masjid yang lebih jauh. Saya semula jamaahnya masjid kecil itu, kemudian pindah karena tidak nyaman, dirasani. Wong masjid sing wis cedhak kene kok salat ning kono. Saya kemudian belajar, orang dirasani itu belum tentu salah. Paham ya? Orang dirasani itu bisa jadi karena dia salah pengertian, karena keegoisan dan sebagainya. Sholatnya pun cepat Pak. Sholat antara sholat dengan senam itu beda tipis. Padahal udah sepuh-sepuh di atas 60. Tapi sholatnya itu Masya Allah. Itu jangan harap bisa sholat sunnah kalau muadzinnya sudah masuk rakaat kedua atau sudah tasyahud akhir. Jangan harap bisa sholat sunnah. Karena kalau dia nanti sudah salam bakal iqomah. Wal iyadzubillah. Sampai saya meskipun hadir ketika beliau sedang adzan, itu nggak ditungguin. Lah gimana saya bisa sholat secepat mereka? Nggak nyaman, nggak tumakninah. Wah karena tidak nyaman pindah aja ke masjid yang lebih jauh. Dengan resiko dirasani. Gitu ya. Nah kembali kepada masalah mengakhirkan sholat. Apa hukumnya mengakhirkan sholat? Para ulama
mengatakan kalau bisa dilaksanakan di awal waktu itu lebih baik. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda dengan sabda yang lain, bukan cuma as-sholatu ala waktiha, tapi as-sholatu ala fi awwali waktiha. As-sholatu fi awwali waktiha. Sholatlah di awal waktu. Sehingga kalau bisa mendapati di awal waktu itu lebih baik. Tapi kalau misalnya diakhirkan bagaimana? Kalau memang ada sebab-sebab yang masuk akal dan dibenarkan oleh agama, maka mengakhirkan sholat itu bukan cuma boleh tapi sunnah. Misalnya apa? Mengakhirkan sholat kok boleh atau sunnah? Yang pertama, kalau kasusnya bapak dan ibu tidak menemukan air. Ketika waktu sholat sudah masuk, maka kewajiban kita adalah segera berwudu untuk bisa melaksanakan sholat. Tapi permasalahannya ternyata air nggak ada. Maka dulu pernah kita terangkan tidak langsung dihukumi tayamum. Cari dulu air sampai mendekati waktu asar. Kalau sudah mendekati waktu asar air belum ketemu, baru bapak dan ibu boleh bertayamum. Sehingga karena ada durasi mencari air dulu, mau tidak mau sholatnya diakhirkan. Apa hukumnya mengakhirkan sholat karena mencari air dulu? Hukumnya sunnah. Kemudian yang kedua, kondisi boleh mengakhirkan sholat itu kapan? Kalau kaitannya dengan pingin nih Rasulullah dalam pelaksanaan sholat isya. Nabi itu dengan para sahabat, kalau sholat isya waktunya diakhirkan. Sehingga meskipun muadzinnya adzan di awal waktu sholat isya, jangan disangka beberapa menit kemudian langsung iqomah, langsung sholat isya. Nabi dan para sahabat itu punya kebiasaan agak mengakhirkan. Mengakhirkannya berapa lama? Sekitar 2-3 jam. Jadi adzannya boleh jam 7, tapi nanti sholat isyanya sekitar jam 9 atau jam 10. Ya. Tapi ini jangan dicoba untuk dipaksakan di masyarakat kita. Kenapa? Diadanin dan iqomai jam 7 aja nggak datang. Apalagi diadanin jam 7, diiqomai jam 9 atau jam 10. Makin nggak datang. Paham ya? Diiqomai lebih cepat saja yang datang sedikit. Diiqomai 2 jam atau 3 jam lagi, bakal nggak ada yang datang. Paham ya? Ini bagi orang-orang yang imannya kuat dan Nabi memang membina para sahabat. Mau diakhirkan, dicepatkan, sahabat mesti datang. Itu karena imannya kuat. Tapi karena kondisi masyarakat kita udah sholat saja udah alhamdulillah. Jangan dipaksain sesuai dengan sunnah. Paham ya? Kita tahu dalilnya, kita tahu sunnahnya. Tapi kalau kemudian kita praktekkan malah menimbulkan madarat, maka berlaku kaidah tarkul mudhar muqaddam ala jalbil manafi. Meninggalkan madarat itu lebih diutamakan daripada mengambil manfaat. Manfaatnya apa? Sesuai dengan sunnah. Tapi madaratnya apa? Malah nggak ada jamaah. Paham ya? Gitu ya. Maka mendapatkan jamaah itu lebih utama daripada nanti sesuai dengan sunnah tapi nggak ada jamaahnya. Kemudian ketiga, yang ditunda oleh Nabi ketika sholat itu apalagi? Sholat duhur. Di waktu-waktu tertentu di Saudi Arabia itu kalau duhur panasnya panas banget. Tapi perlu diingat, Nabi dan para sahabat itu punya kebiasaan menunda sholat duhur tidak di awal waktu. Kenapa? Karena Masjid Nabawi di zaman Nabi nggak ada atapnya. Kalaupun ada atapnya cuma di mihrab, di bagian imaman, itu pun cuma dengan pelepah daun kurma yang kadang-kadang sinar matahari bisa tembus. Nah karena kalau sholat di awal waktu memberatkan para sahabat, Nabi punya kebiasaan ibrod, mengakhirkan sholat duhur. Nunggu sampai matahari itu nggak terlalu panas, mendekati waktu asar. Tapi kalau diterapkan di Indonesia kurang pas.
Kenapa? Karena masjid kita udah ada atapnya. Bukan cuma ada atap, ada kipas anginnya, ada AC-nya. Kalau sampai kemudian ada jamaah yang mengatakan sunnahnya kan kalau sholat duhur diakhirkan, itu berarti ngaji nggak lihat konteksnya. Ini nggak panas banget mas, ini sejuk dingin. Apalagi tinggalnya di Bogor. Bogor sebagai kota apa? Hujan. Yang intensitas hujannya tertinggi di Indonesia. Kapan matahari meletek tuh kapan? Ketika di Bogor. Kok kamu kemudian mengakhirkan sholat asarnya? Kalau kamu berargumen ada dalilnya, ya memang ada dalilnya. Tapi kamu nggak baca konteksnya. Ya. Nah, jadi mengakhirkan sholat duhur itu boleh kalau kemudian kondisinya panas banget dan kondisi masjid kita seperti masjid di zaman Nabi. Yang keempat, boleh menunda sholat atau mengakhirkan sholat itu kapan? Kalau kita sedang berpuasa dan memasuki waktu berbuka. Ini sudah waktu maghrib nih, iya. Tapi kalau kita berpuasa, mana yang didahulukan? Berbuka dulu atau sholat dulu? Hatta Nabi saja mendahulukan berbuka dulu. Ya, jangan kemudian, wah sholat itu kan lebih utama dari puasa. Urutannya aja di nomor 2, puasa berikutnya. Iya, tapi yang paling tahu Islam kan Nabi. Nabi saja kalau dengar adzan maghrib berbuka dulu, baru sholat. Kok antum merasa lebih hebat dari Nabi, sholat dulu baru berbuka. Gitu ya. Kemudian yang kelima, boleh menunda sholat kapan? Kalau hidangan sudah tersedia. Nabi SAW pernah bersabda, la sholata bihadrati ta'am. Tidak ada sholat kalau makanan itu sudah terhidang. Maka Nabi tahu tipikal manusia. Maka Nabi kemudian memberikan solusi, lebih baik makan dulu baru sholat, sehingga sholatnya tidak kepikiran makanan, daripada sholat tapi mikirin makanan. Ya, tip gitu ya. Kemudian yang keenam, boleh menunda sholat dalam rangka menunggu jamaah hadir lebih banyak dan bersegera untuk datang ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Kalau bicara tentang fikihnya, habis adzan, sholat sunnah, kemudian iqomah. Tapi kenapa masjid bikin kebijakan ada rentang antara adzan dan iqomah dalam rangka mengumpul jamaah lebih banyak? 10 menit, 15 menit, sampai 20 menit itu dalam rangka mengumpulkan jamaah. Daripada seperti kampung yang pernah saya tinggali, adzan, sholat sunnah langsung iqomah, jemaah yang nggak ada, ya mending dikasih durasi 10, 15 sampai 20 menit gitu ya. Tip, sehingga belum tentu mengakhirkan sholat itu dilarang, bahkan ada kondisi-kondisi tertentu mengakhirkan sholat itu hukumnya diperbolehkan atau bahkan hukumnya sunnah. Gitu ya. Tip, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sisa waktu kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Lagi diambilin mic. Kunci. Jawaban, ya. Apa jawaban ketika muadzin mengucapkan as-salatu khairum minan naum? Timbul perbedaan di antara para ulama. Kalau madhab Syafi'i itu mengatakan sodakta wa barota wa ana ala dzalika minasyahidin. Tapi kalau jumhur ulama mengatakan karena tidak ada dalilnya langsung dari Nabi, maka berlaku dalil dari Nabi yang bersifat umum, yaqulu mislan yaqulu muadzin. Ucapkanlah seperti yang diucapkan muadzin, kita mengucapkan dengan kalimat yang sama. Ketika muadzin mengucapkan as-salatu khairum minan naum, jawaban kita ya as-salatu khairum minan naum. Wallahu a'lam bishawab.
Ya. Di dalam gerakan-gerakan sholat, kenapa terjadi perbedaan? Jawabannya yang pertama, bisa jadi karena Nabi memberikan contoh yang bervariasi. Sehingga ada yang memilih gerakan ini, ada yang memilih gerakan itu, dan sebagainya. Yang kedua, bisa jadi karena cara memahami dalil berbeda. Seperti ketika ada dalil umirna an nadoa aimanana ala aisarina ala sodrina. Kami para nabi diperintahkan ketika sholat untuk meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas dada. Nah, meletakkan itu kemudian ada perbedaan pemahaman. Dada ada yang memahami memang diletakkan di atas dada. Tapi ada juga yang memahami dada itu lawan dari punggung. Sehingga sebenarnya bukan diletakkan di atas sini, tapi agak di bawah. Ya. Jadi sebab kedua karena cara memahaminya beda. Kemudian yang ketiga, ada kemungkinan orang itu melakukan gerakan sholat berdasarkan penafsirannya sendiri. Misalnya kaitannya dengan meletakkan tangan di atas jantung. Bukan tepat di tengah, tapi kemudian agak digeser ke kiri, di tepat di atas jantung karena dihubungkan dengan ayat-ayat tertentu. Nah, kalau seperti ini saya tidak setuju karena Nabi SAW pernah bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni sholli." Kita mencukupkan gerakan sholat seperti yang pernah Nabi SAW lakukan. Jadi kemungkinannya dua, Pak. Karena memang Nabi ngasih contoh yang bervariasi, atau yang kedua karena cara memahami oleh para ulama terdapat perbedaan. Wallahu a'lam bishawab. Oke, tip yang pertama berkaitan dengan tayamum. Allah Subhanahu wa taala berbicara di dalam dua ayat yang berkaitan dengan tayamum. Intinya sama. Di dalam dua ayat dalam surat An-Nisa maupun surat Al-Maidah itu Allah berkata, fa'illam tajidu ma'an. Kalau kalian tidak menemukan air. Masalahnya di pesawat itu ada air enggak? Jawabannya sebenarnya ada. Ada itu dengan pengertian air di kamar mandi atau toilet pesawat itu sebenarnya bisa untuk wudhu seluruh jamaah, atau air itu ada kalau jamaah masing-masing bawa air yang cukup untuk wudhu. Nah, dulu pernah kita sampaikan fenomena sholat atau bertaharah di dalam pesawat sebaiknya bawa air, ya, air karena seutama-utamanya bersuci itu adalah dengan berwudu, ya. Sesempurnanya bertaharah itu dengan berwudu. Maka bawalah air aqua, ya seliter itu bahkan lebih dari cukup untuk berwudu. Tapi kalau masih bawa persepsi orang Indonesia, kok nggak kayak biasanya? Wudhu di toilet pesawat nggak kayak wudhu di keran masjid atau keran di rumahnya, akhirnya dihukumi tidak ada air, maka ini mohon maaf penghukuman yang dirasa kurang tepat. Kemudian yang kedua, kalau kemudian pembimbing hajinya mencontohkan dalam pesawat tayamum dengan meletakkan tangan di kursi depan atau di jendela pesawat dan sebagainya. Dulu pernah kita bahas tanah atau debu yang digunakan oleh Nabi dalam tayamum itu
tanah yang terasa, debu yang terasa. Sedangkan pesawat, kemudian kereta yang eksklusif, kereta yang mahal, bahkan bis yang mahal, itu mohon maaf, kalau ada debu dikit aja divakum. Gimana kita bisa yakin kalau di bangku depan saya ini, di jendela saya ini ada debunya? Debu beda dengan disifati debu. Paham ya? Debu itu terasa. Sampai kan ada hadis kalau terasa banget dikibaskan atau Nabi meniup. Karena isyarat tanahnya terasa ketika dipegang. Nah kalau di pesawat itu di bangku, di jendela itu nggak terasa. Dihukumi kayaknya ada debu deh. Kalau dihukumi mohon maaf, saya ini ada debunya nggak Pak? Bapak Ibu sedang berdebu nggak? Pasti. Kenapa nggak langsung gini saja, nggak usah nempelin? Wong debunya udah nempel. Paham ya? Sehingga salah satu perkara yang saya tidak sependapat. Tapi mungkin karena sebab-sebab tertentu, bagaimanapun saya tetap menghormati. Tapi kalau pribadi saya tidak sependapat, langsung dihukumi tayamum. Jemaah diminta bawa air atau pesawatnya menyediakan air yang nanti dibagi-bagikan khusus untuk berwudu, gitu ya. Maka kalau memang tidak tersedia karena pesawatnya adalah pesawat Bangladesh, gitu ya, gitu ya. Nah itu baru bertayamum, gitu ya. Karena pesawatnya nggak ada toiletnya, pesawatnya penumpangnya nggak bawa air dan sebagainya, oke lah baru dihukumi tayamum. Tapi tayamum dengan nempelin kemana? Kalau bangku nggak mungkin divakum. Jendela apalagi bukan divakum, dicuci supaya bersih. Karena pesawat itu kan kalau berada di udara, itu kan kita tertutup. Udara yang berada di dalam pesawat itu kan muter. Kalau nanti sampai ada debu, debunya itu terbang ke seluruh dalam pesawat. Maka boleh saja bertayamum, tapi dengan sepatu kita yang debunya jelas. Makanya kalau saya naik pesawat, saya biasakan saya pakai sepatu kulit. Kenapa? Sepatu kulit potensi kena debunya ada dan debunya kelihatan. Jangan pakai sepatu cat. Sepatu cat itu nanti kalau ada debu masuk ke dalamnya, debunya nggak kelihatan. Atau yang agak nakal dikit tapi sebenarnya syar'i, bawalah debu masing-masing, tapi baru dibuka nanti di toilet. Ya, ya. Ya dengan ukuran sebanyak tempat bedak, gitu ya. Bukan cukup. Yang itu debu beneran, tanah beneran. Dibandingkan dihukumi ada debu, dihukumi ada tanah. Wallahu a'lam. Ya, di dalam sholat, dalam rukun sholat, itu ada rukun namanya tumak ninah. Tumak ninah itu apa? Tenang. Tumak ninah itu apa? Tumak ninah itu melaksanakan gerakan dengan sempurna sebelum dia melaksanakan gerakan berikutnya. Sehingga kalau kemudian sholatnya tidak tumak ninah, dalam fikih dihukumi tidak sah alias batal. Cuma tumak ninah itu jangan diartikan pelan. Kadang-kadang agak cepat itu sudah tumak ninah. Kalau bisa memastikan setiap gerakan sudah dilakukan dengan sempurna. Adapun orang yang kata Nabi disebut pencuri atau disebut sebagai orang yang sholatnya seperti ayam yang mematuk, maka itu dilarang di dalam Islam. Sholatnya cepat banget. Cepat antara cepat dengan cepat banget itu beda. Kalau cepat itu ada indikasi sholatnya tumak ninah, tapi kalau cepat banget, terburu-buru, terindikasi tidak ada tumak ninahnya, sholatnya nanti tidak sah.
Nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya tentang syarat dan rukun sholat serta nanti kita praktekkan. Wallahu a'lam bishawab. Sampun sih. Oh sih. Enggak kedengeran. Apa Pak? Sebentar Bu. Sebentar, saya jawab itu dulu. Oh, mau taubat, sholat taubat. Mandinya itu afdolnya kapan? Ya setiap kali ibu ikan akan melaksanakan sholat taubat. Apakah harus dengan mandi? Tidak. Tidak. Ya. Karena tidak ada syarat Nabi itu ketika akan sholat taubat beliau mandi. Ya. Tapi kalau kemudian mau mandi silahkan, tapi jangan dianggap sebagai rukun atau syarat. Ya. Yang penting rukun syarat dari sholat apapun itu adalah berwudu. Ya. Wallahu a'lam. Waktunya kapanpun akan melaksanakan sholat tobat. Kalau mau sholat tobat waktu pagi ya mandinya pagi. Siang ya siang, sore ya sore, malam ya malam. Wallahu a'lam. Di, Waalaikumsalam. Pertanyaannya, di masjid sudah iqomah. Terus ibu sudah sampai belum? Ya, terus yang ditanyakan sholat sunnahnya. Oh. Oke, baik. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ida uki mati sholah, fala sholata ilal maktubah." Kalau sudah dikumandangkan iqomat, tidak ada sholat kecuali yang wajib. Ya. Kalau saya terbiasa sholat qobliyah, gara-gara sudah adzan saya tidak sempat qobliyah gimana? Diqodok. Dilaksanakan setelah sholat wajib itu dilaksanakan. Sebagaimana Nabi pernah kesiangan, kemudian langsung mimpin sholat subuh. Setelah sholat subuh beliau mengqadha sholat sunnah fajar. Wallahu a'lam bishawab. Sampun nggih, muga-muga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kita tutup dengan doa pertama alhamdulillah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.